Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih. Sore hari ini saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang luar biasa yang dalam sekian hari ini itu menggema dalam hati saya. Salah satu penggalan kalimatnya berkata, because he live, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, aku bisa menghadapi hari esok. Saya tahu hari ini ada begitu banyak orang yang kau tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Karena mungkin ketakutan akan sakit penyakit. Ketakutan dengan keadaan ekonomi yang kau hadapi. Tapi biarkan sore hari ini, because he live. Karena Yesus kita hidup. Dia akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan dalam hidupmu, saudara. All fear is gone. Semua ketakutan itu disingkirkan dan pergi dari hidup saudara. Karena kau tahu Tuhanmu itu hidup. Dan dia berkuasa. Lagu ini ditulis oleh seorang penulis bernama Gaither. Tahun 1970. Ini orang punya talenta yang hebat, yang luar biasa. Dan dia rindu melayani Tuhan. Tapi dia tahu, kalau dia coba melayani, dia gak bisa hidup dengan pelayanannya. Dia coba datang ke gereja melayani, tapi gak bisa hidup dari pelayanannya. Tahun 70 dia menciptakan lagu ini. Ketika istrinya melahirkan seorang anak dengan sehat, dengan baik. Dan dia berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan orang itu sampai hari ini masih hidup. Dan dia menulis ratusan lagu yang luar biasa. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman rohani. Yang berkata, because he live. Karena dia hidup, aku bisa menghadapi hari esok. Dan hidup orang yang cinta Tuhan ini, diubah Tuhan, diberkati. Hari ini jadi salah satu produk rekaman lagu-lagu Kristen yang terbesar di Amerika. Dengan 125 orang pegawainya. Jadi berkat yang luar biasa. Kita mau dengarkan pujian ini, saudara. Buka hatimu dan biar pegang kata-katanya. Because he live, I can face tomorrow. God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet a hope, a newborn baby, and feel the pride and joy he gives. But greater still, that calm assurance, this child can face uncertain day. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because.
sebuah pengharapan baru dalam hidup kami. Sebab Engkau hidup dan ada hari esok. Terima kasih buat sore hari ini. Biar Tuhan bicara kepada kami. Jamah kami sore hari ini. Dan kami tidak takut lagi Tuhan. Kami sungguh punya hari esok. Kami sungguh punya hari esok. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan ucapan-Mu. Engkau Tuhan yang ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kami pegang dan kami percaya. Sungguh masa depan itu ada. Dan Kau berikan bagi hidup kami. Dan sore hari ini Kau berbicara pada kami Tuhan. Bicara kepada kami dari firman-Mu. Dan biar hidup kami dikuatkan kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom dimanapun berada sore hari ini. Yang ada di rumah, saya tahu sore hari ini saudara sedang menikmati anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Hari Jumat ini kita ada streaming karena hari Jumat Agung. Tapi jam 8 pagi kita akan mulai streamingnya hari Jumat ini saudara. Sepanjang minggu ini kita nggak ada acara. Hari Jumat ada streaming kebaktian Jumat Agung. Kita berdoa jadikan sebuah momen yang luar biasa. Hari kematiannya, matikan daging kita. Dan biar hari Minggu depan Engkau dibangkitkan dalam sebuah pengalaman rohani yang baru, yang luar biasa. Sore ini kita akan buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana 2 kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dalam hari-hari ini. Mungkin keadaan hidup kita sedang seperti apa yang Elisa dan bujangnya hadapi saudara. Hari itu mereka sedang dikepung oleh pasukan Aram. Sebab Raja Aram begitu marah, begitu jengkel kepada Elisa. Yang selalu bisa mengerti rencana Raja Aram. Sehingga semua strategi dari Aram dikalahkan, digagalkan. Dan Aram begitu marah. Dan malam itu dia berkata, cari nabi itu. Tangkap dia, bunuh dia. Dan mereka bertanya, ada di mana dia? Satu orang berkata, dia di Dotan. Dan malam itu pasukan Aram yang sangat besar dikerahkan untuk menangkap Nabi Elisa. Satu orang yang mau ditangkap saudara. Tapi yang dikerahkan mungkin ribuan tentara untuk menangkap satu orang ini. Sebab memang terlalu sukar untuk menangkap orang ini. Sebab Tuhan sedang berdiri bersama dengan Elisa. Apapun yang jahat, yang coba menyerang dia, menghancurkan, merusak hidupnya, tidak pernah berhasil. Sebab Tuhan menyertai orang ini. Tahukah saudara? Bahwa Tuhan yang sama yang menyertai Elisa. Yang membuat Aram begitu gemetar, ketakutan. Tuhan yang sama yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Masih bersama dengan kita. Amin. Allahnya Elisa, Tuhannya Elisa yang menjaga dia hari itu. Masih Tuhan yang sama yang menjaga hidup saudara dan saya hari ini. Dan malam hari ini dia berpesan, jangan takut. Jangan takut. Memang kalau engkau tidak bisa kenal dia, tidak bisa melihat dia, engkau akan ketakutan. Seperti hamba Elisa yang berkata,
celaka Tuanku, celaka Tuanku. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang celaka. Kalau engkau mengalami semua situasi yang buruk di Indonesia dan di dunia, orang akan berkata celaka, celaka Tuanku. Betul, tidak salah. Kalau engkau melihat dengan mata naturalmu. Tapi kalau engkau bisa memandang dengan mata supranatural, justru hari-hari ini engkau melihat bagaimana kuatnya Tuhan menjagai, melindungi anak-anaknya dan melepaskan mereka dari semua yang jahat. Betapa dia berjuang dengan sangat kuat memproteksi anak-anaknya supaya dia temui setiap hidup kita selamat dan baik. Elisa berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Hari-hari ini kalau Tuhan bisa buka mata rohanimu, engkau akan melihat bahwa ada sebuah tabung perlindungan, ada sebuah pagar berapi yang sedang menutupi hidup saudara, menjagai engkau. Kemanapun kau bergerak, dia menjagai, memproteksi engkau. Selama engkau di dalam rencananya, selama engkau mentaati Tuhan, selama engkau ikut jalan-jalannya, ada sebuah perlindungan yang sangat kuat menjaga engkau, saudara. Elisa tahu dia tidak perlu takut pada hari itu. Yang menyertai dia jauh lebih kuat, stronger than anything, powerful, sangat kuat, lebih dari segalanya. Yang menyertai dia sangat dahsyat. Dan dia berkata, jangan takut. Hari itu Elisa berdoa, Tuhan buka mata bujangku supaya dia melihat apa yang aku lihat. Dan Tuhan buka mata bujangnya dan dia melihat pasukan tentara surga melingkupi mereka, menjagai mereka. Dan saya tahu hari itu bujangnya tahu, kita tidak usah takut sebab Tuhan beserta kita. Dia Immanuel, beserta kita dan tidak usah takut. Tapi hari itu cara berpikir manusia dan kita, Tuhan dan kita berbeda, saudara. Kalau kita lihat Tuhan sudah melingkupi dengan pasukannya, kita mikir mungkin tentu pasukan Tuhan akan ngabisin tentara Aram. Enggak, saudara. Seringkali cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan apa yang dia mau. Biarkan dia bekerja dengan caranya, saudara. Setelah dibuka matanya melihat pasukan Tuhan, pasukan Aram justru turun, saudara. Dan mereka masuk ke rumah Elisa pada hari itu. Dan ketemu dengan Elisa. Tapi satu yang terjadi, mereka tidak mengenali bahwa ini Elisa. Ketemu dengan Elisa, saya tahu hari itu deg-degan banget, saudara. Loh, kenapa Tuhan gak bela aku saat ini? Di mana Tuhan? Itu pasukan untuk apa ditujukan kepadaku? Kalau gak bergerak apa-apa. Gak gerak kok pasukan Tuhan, saudara. Cuma dia mau tunjukkan, aku menyertai engkau. Pasukan Aram turun. Datang ke rumah Elisa dan dia tanya, di mana Elisa? Elisa berkata, aku tunjukkan kamu, ayo ikut aku. Dan hari itu dia tuntun seluruh pasukan Aram. Dia bawa mereka ke kota Samaria. Dan di kota Samaria pasukan Israel sudah berkeliling kota itu. Ketika semua pasukan Aram sudah di kota Samaria, dibukalah mata mereka. Dan orang Aram kaget. Sebab hari itu keadaan terbalik. Tentara Israel yang mengepung tentara Aram. Raja Israel berkata, Nabi, aku bunuh mereka. Elisa berkata, jangan. Beri mereka makan. Buat pesta untuk mereka. Kasih makan dan lepaskan mereka pulang. Hari itu Aram pulang. Dan dikatakan Israel tidak pernah lagi dikepung oleh Aram, diserang oleh Aram. Sebab Tuhan yang membuat jalan, melepaskan mereka dari segala kepungan orang Aram. Hari-hari ini, kalau hidup kita sedang dikepung, saya tahu persoalan ketakutan akan sakit, itu banyak kita alami. Tapi juga yang kedua, ada begitu banyak orang-orang yang di PHK dalam hari-hari ini. Saya mendengar ada begitu banyak hotel, restoran yang sedang tutup hari-hari ini. Karena gak ada pelanggan lagi. Ada begitu banyak travel agent, pariwisata yang bangkrut hari-hari ini. Karena gak ada orang pergi kemana-mana, saudara.
Ini saat yang begitu menggoncangkan. Justru saat yang seperti inilah engkau harus lebih kuat lagi melekat kepada Tuhan. Justru saat-saat yang seperti ini engkau harus melekatkan hatimu dengan sangat kuat kepada Tuhan. Cari dan kejar Dia dengan sangat kuat. Tapi saya juga percaya justru saat-saat yang seperti inilah sepertinya sebuah karpet merah lawatan sedang Tuhan bentangkan. Sebab di kota demi kota, negara demi negara, orang sedang di pinggir-pinggir jalan. Mereka nangis, nyembah Tuhan, berdoa. Tuhan have mercy, berikan belas kasihan-Mu. Saya lihat banyak di YouTube, banyak di WhatsApp yang dikirim kepada saya lihat orang di pinggir jalan mulai menangis dan berdoa. Bukankah itu awal sebuah kegerakan? Sebab sebelum datangnya masa yang sukar, akan tiba satu masa kegerakan lawatan yang hebat. Dan kita sedang menunggu lawatan itu. Bukankah Dia itu sempurna? Dia mengerti bagaimana membuat lawatan terjadi. Dia tahu bagaimana caranya. Dan di saat yang seperti ini, tiba-tiba gereja Tuhan sadar gereja Tuhan. Terbuka matanya. Gereja Tuhan bersatu. Mereka tahu kita gak bisa apa-apa. Cuma Tuhan andalan kita. Cuma kita bisa berseru kepada Tuhan. Disinilah waktu yang luar biasa. Tapi di saat itulah, saat yang seperti ini, Tuhan akan menunjukkan pribadinya. Kalau engkau mencari Dia dengan segenap hatimu. Sadrah, Mesah, Abednego. 3 orang yang saleh. Yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Hari itu diikat dengan tali. Dan di depannya ada tanur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan dalam sekian menit mereka tahu mereka akan masuk ke sana. Dan mereka pasti mati. Di mana Tuhan hari itu? Ketika mereka diikat, harusnya Tuhan buat mujizat pada mereka. Tuhan buat sesuatu melepaskan mereka. Sepertinya hari itu Tuhan diam kepada Sadrah, Mesah, Abednego. Padahal mereka cinta Tuhan. Mereka berdoa, melayani Tuhan dengan sangat serius. Tapi kenapa Tuhan diam? Apakah benar Tuhan diam dalam keadaan seperti ini, saudara? Dia tidak diam, saudara. Tapi Dia sedang menunggu reaksi hatimu. Hari ini banyak orang-orang yang sudah digoncang keadaan imannya dan hatinya. Ada banyak orang-orang yang hatinya menjadi begitu lemah, begitu takut dalam hari-hari ini. Sebuah tes Tuhan berikan dalam hidupmu. Ketika Tuhan memandang kau dari jauh dan Dia diam. Bagaimana reaksi hatimu? Dia sedang perhatikan hati kita. Tapi hebat yang Tuhan temui kepada Sadrah, Mesah dan Abednego. Pertolongan tidak ada. Tapi mereka berkata, aku percaya Dia pasti tolong aku. Tapi kalau Dia sampai tidak tolong aku tetap setia kepadanya. Dan tidak akan menyembah patung Tuanku. Dengan kegeraman yang besar raja berkata, lempar ketiganya. Dan 3 anak muda yang cinta Tuhan dilempar masuk dalam api. Raja berkata, mati kamu. Tapi ternyata tidak, saudara. Dia tidak pernah terlambat. Tiba-tiba ketika 3 orang dilempar masuk, ada 1 orang yang turun dari surga. Alkitab berkata, wajahnya bercahaya seperti anak dewa. Saya percaya itulah Tuhan. Bukan malaikat, tapi itulah Tuhan. Yang tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Saudara, He never late. Dia tidak pernah terlambat dalam hidup saudara. Dia tahu waktunya. Dan Dia tahu bagaimana menolong saudara. Dan Dia tahu bagaimana caranya melepaskan hidupmu, saudara. Dari setiap keadaan ini. Tapi Dia sedang menunggu bagaimana reaksi hatimu. Ketika kau melewati menghadapi semua keadaan ini. Apa yang muncul di dalam hatimu. Kalau kau berkata, aku tetap percaya. Dia akan tunjukkan pribadinya. Dan Dia tidak pernah terlambat. Yang ketiga, saudara.
Kisah tentang penyaliban Yesus di Lukas 23, 33 sampai 37. Minggu-minggu ini kita sedang merayakan hari-hari yang berat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Karena inilah ending akhir dari pelayanannya saudara. Minggu depan kita akan merayakan 1 minggu. Di mana itulah Yesus mulai mengalami semua pengadilan. Bahkan penyaliban, kematian dan kebangkitan minggu depan kita akan rayakan bersama-sama. Dan saya tahu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat berat 2000 tahun yang lalu saudara. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Hari itu murid-murid Yesus melihat guru Tuhan yang mereka layani selama ini tersalib saudara. Dan Tuhan Yesus tidak ngapa-ngapain di kayu salib. Dia gak buat sesuatu sampai dia bisa turun dari salib. Hari itu sepertinya Tuhan Yesus begitu lemah di kayu salib. Orang menghina, mengolok-olok dia. Dan dia sepertinya diam dan tidak berdaya. Sampai akhirnya dia mati. Dan dibuktikan dengan ditombak. Dan diturunkan. Dimasukkan ke dalam kubur hari itu. Sebagai murid saya tahu perasaan Petrus, Yohanes, Yakobus, Zebedeus dan semua murid-murid yang lain saudara. Sangat hancur hari itu. Guru yang mereka harapkan, Tuhan yang mereka ikuti selama 3,5 tahun. Dengan semua perbuatan ajaibnya. Dengan semua pengajaran yang hebat. Hari itu tersalib dan mati. Dan mau ngapain lagi saudara? Sepertinya semua pengalaman rohani 3,5 tahun. Hari itu berhenti, finish. Dan mereka berkata, selesai. Dia sudah mati. Selesai. Semua pengalaman ajaib dalam 3,5 tahun yang hebat itu saudara. Waktu mereka melihat bagaimana Yesus mengambil 5 roti 2 ikan. Dipecahkan. Dan memberikan makan ribuan orang. Tiba-tiba pengalaman rohani itu dihapus dari hidup mereka. Kenapa? Karena Yesus yang mereka kejar selama ini. Yang mereka jalan bersama. Sudah mati. Tiba-tiba pengalaman rohani di kota Yeriko. Mereka melihat Yesus panggil orang buta bernama Bartimeus. Dan menjamah matanya, menyembuhkan mata yang buta itu. Tiba-tiba pengalaman yang hebat itu terhapus. Sebab dia sudah mati. Pengalaman di kota Nain mereka lihat. Bagaimana Yesus memegang peti mati dan berkata, bangkit anak muda. Dan anak muda itu hidup kembali. Tiba-tiba pengalaman itu sudah tidak ada artinya lagi. Sebab mereka berkata, dia sudah mati. Gak ada lagi harapan. Saya tahu perasaan murid-murid saudara. Hati mereka, iman mereka sudah di dasar yang paling bawah saudara. Dan mereka dalam ketakutan sebab dikejar-kejar dan akan ditangkap juga. Mereka berkata selesai semuanya. Selesai semuanya. Tapi apakah selesai saudara? Tapi apakah selesai? Tidak saudara. 3 hari tenang. Tidak ada apa-apa. Dan murid berkata kita pulang ke hidup kita yang lama. Aku Petrus, aku akan menangkap ikan kembali. Yang lain berkata kami ikut dengan kamu. Tiba-tiba semua pengalaman ajaib dia tinggalkan hari itu. Kita kembali lagi menangkap ikan. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang sepertinya tidak ada dalam 3 hari itu sedang berkata, wait a minute, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dan pada minggu pertama hari itu, tiba-tiba dia membuat kegaduhan dan kehebohan. Gempa bumi terjadi. Sebab malaikat Tuhan turun. Dan dia geser batu kubur itu. Dan Yesus bangkit pada pagi itu. Dia bangkit. Dia bangkit pada pagi itu. Setan berkata, para tentara Romawi berkata, dia selesai, dia habis dan dia mati. Tapi pagi itu, dia buktikan dia bangkit dan dia hidup saudara. Murid yang sedang kembali ke pekerjaan mereka di pinggir pantai danau itu. Sedang menjala ikan. Dan itulah pekerjaan mereka.
Sepanjang malam mereka coba tangkap ikan. Tidak satu pun yang mereka dapat. Di pinggir danau ada seorang yang panggil mereka, anak-anak, apakah engkau punya lauk? Pertanyaan yang memalukan. Sebab hari itu mereka tidak punya apa-apa. Betul saudara. Kalau engkau di luar jalannya Tuhan, kita gak punya apa-apa. You have nothing. Kau tidak punya apa-apa. Kalau kita sedang jalan di luar jalan Tuhan, saudara, persis seperti murid-murid ini. Yang mereka memang betul naik kapal. Betul mereka menjala. Tapi tidak satu pun ikan yang mereka dapat hari itu. Karena mereka jalan di luar jalan Tuhan. Tapi Tuhan yang baik itu berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Lemparkan jalamu. Dan mereka buat sekali lagi. Ketika mereka bersama dengan Tuhan, tiba-tiba 153 ekor ikan besar masuk dalam jala mereka. Begitu cepat perubahannya. Dari gagal menjadi berhasil. Cuma satu bedanya. Kalau engkau di luar Tuhan, engkau melihat kegagalan. Tapi detik engkau mau mendengarkan suaranya. Begitu cepat perubahannya. Dari gagal menjadi berhasil. Dari tidak ada apa-apanya. Menjadi penuh dengan semua yang dari Tuhan. Hanya begitu cepat berubahnya. Kalau engkau mau mentaati dia saudara. Ini hari-hari anak-anak Tuhan kejar untuk mentaati dia. Ini hari-hari engkau press on, mendesak untuk sungguh-sungguh kepada dia. Buang semua perkara dunia. Saya tahu kadang-kadang gak gampang, tapi terobos maju terus. Dan biar dia mengubah keadaanmu begitu cepat saudara. Kalau engkau berjalan bersama dengan dia, mentaati dia. 153 ekor ikan besar penuhi jalan mereka. Petrus tinggalkan itu. Dan Petrus ke tepi. Saudara. Karena dia tahu. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Antara tahu dan tidak. Sebab yang Petrus tahu. Dia sudah mati. Sudah selesai. Tapi kenapa ada orang lagi yang berbeda? Tapi ini begitu mirip dengan dia. Caranya, bicaranya, semuanya begitu sama dengan yang disalib itu. Dan tuannya sedang membakar roti dan ikan. Tapi Petrus juga berani tanya, siapakah engkau? Tuhan berkata makan. Petrus makan roti dan ikan itu. Dan ketika dia selesai makan, bertanyalah orang itu kepada dia. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Di saat yang sukar ini, saudara, satu target Tuhan, dia kembalikan passion kita, cinta kita kepada dia. Sudah terlalu banyak gereja yang dingin hatinya. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang beku hatinya. Ketika dunia sedang dipukul pada hari ini. Dengan semua wabah ini saudara. Satu yang Tuhan targetkan. Passionmu. Cintamu, gairahmu dikembalikan kepada Tuhan. Saya tahu ada minggu-minggu yang sukar buat kita. Ada begitu banyak orang, ratusan jutaan orang gak bisa beribadah dalam minggu-minggu ini saudara. Dan tiba-tiba ibadah jadi sebuah kehausan, kerinduan yang kuat untuk banyak orang saudara. Sebab tidak bisa kumpul-kumpul lagi. Tiba-tiba dia dikembalikan kembali hati yang lapar, haus, passion kepada Tuhan. Memang itulah target Tuhan. Dia pengen umatnya di akhir zaman ini. Hatimu balik pada dia. Hatimu berpaling kepada dia. Dan lihat lagi. Dan hari-hari dia sedang tanya kepada semua anak-anaknya. Orang-orang Kristen. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?
Dan biar dia mendengar jawaban dari anak-anaknya. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Di pinggir danau itu saudara, Petrus yang sudah kehilangan segala-galanya, bahkan imannya habis sampai di bawah, tiba-tiba dikembalikan lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan dombaku. Passion yang dia beri buat kita, yang kembali lagi membuat engkau sanggup menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Siapa dombanya? Siapa yang akan jadi pemimpinnya? Bukan cuma pendeta saudara. Tapi setiap leader, setiap ketua sel, setiap ketua MK, setiap ketua wilayah, ketua rayon engkau. Hari ini sedang ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan, gembalakan, gembalakan. Ini hari-hari yang luar biasa. Ada banyak domba yang perlu digembalakan, yang tidak tahu mesti ngapain. Tapi di luar sana ada juga yang belum domba, yang harus kau jangkau, yang kau bawa. Sebab inilah hari-hari yang luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang susah, banyak orang yang bangkrut. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulutmu akan menolong mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan. Ini saat-saat yang hebat, saat yang luar biasa untuk bicara tentang Tuhan Yesus kepada dunia ini. Sebab ini salah saatnya di mana dunia tidak punya pengharapan, orang ketakutan demi ketakutan dalam hidup mereka. Inilah saatnya nama Yesus, sebuah jaminan yang kuat engkau sebicarakan di jalan-jalan, di lorong-lorong, di pasar-pasar, di rumah-rumah. Bicara tentang pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan biar di saat yang seperti ini hatimu dikembalikan kepada Tuhan, dan cintamu makin kuat kepada Tuhan. Paskah dia kerjakan sebab cinta yang luar biasa. Dia pengen saudara, passion ini, cinta kita, gelora kita kembali kepadanya. Kembali lagi kepadanya. Sebab dia mencintai kita dan sangat mengasihi kita. Saya akan tutup dengan cerita ini saudara. Di sebuah desa ada seorang anak muda yang melakukan hal kriminal, kejahatan di desa itu. Dan jadi kebiasaan buat hukuman di desa itu. Barang siapa yang bersalah, dia akan dibawa ke alun-alun dan akan digantung kalau kesalahannya berat. Dan anak muda itu buat kesalahan yang sangat berat. Dan hari itu seluruh penduduk desa datang ke alun-alun untuk melihat hari itu dia akan dihukum gantung. Tapi kebiasaan di desa itu adalah ketika lonceng dibunyikan, itulah saatnya Al-Quds akan tarik talinya dan menggantung hukuman itu saudara. Orang yang dihukum. Hari itu pemuda ini punya seorang ibu yang sudah janda. Dan ibu ini sangat sedih karena dia tahu hari itu anak laki-lakinya akan mati dihukum. Tapi ketika hukuman itu mau diberikan, anak laki-laki ini bingung sebab dia lihat ibunya kenapa gak ada di kerumunan. Anak laki-laki itu berkata, Tuhan, ibu maafkan aku. Aku salah, aku sudah berbuat kesalahan. Dan hari ini hari terakhir aku pandang kau ibu. Sebelum aku akan digantung dan aku mati. Dia cari ibunya tapi gak ada di kerumunan itu saudara. Dan hari itu tibalah waktunya penghukuman. Dan penarik lonceng mulai menggerakkan dan tarik lonceng sebagai tanda hukuman gantung dimulai. Tapi ketika lonceng ditarik dengan sangat keras dan bergoyang lonceng itu, gak ada suara yang keluar saudara. Maka ditarik lebih kuat lagi lonceng itu, tetap gak ada suara yang keluar dari lonceng itu. Sekalipun dia goyang loncengnya, ditarik makin kuat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba menetes darah dari lonceng itu. Semua orang kaget dan lihat ada apa. Ternyata di lonceng itu ada seorang wanita tua yang peluk bandul lonceng itu dengan sangat kuat. Sehingga tiap kali digerakkan bandulnya pukul ibu tua itu. Sampai dia berdarah-berdarah dan darahnya menetes ke bawah.
Coba dibunyikan terus loncengnya. Tidak pernah bisa bunyi. Sebab ibu itu menahan lonceng itu supaya tidak berdentang. Sebab lonceng itu gak pernah bunyi. Maka penduduk desa berkata, engkau lepas dari hukuman. Karena peraturan kita adalah harus dibunyikan lonceng dan engkau digantung. Orang desa menurunkan ibu dari atas lonceng itu, saudara. Tapi ibu itu sudah mati. Sebab dia terpukul oleh tentang dari lonceng itu. Dari bandulnya berkali-kali. Dan ibu itu mati. Dari cerita ini kita tahu, saudara. Tuhan Yesus adalah pribadi yang menghentikan lonceng kematian. Ketika lonceng kematian dibunyikan. Harusnya saudara dan saya. Kita mati, saudara. Tapi tahukah apa yang dia buat? Sepertinya dia tidak ada, tidak bekerja. Tapi dia seperti ibu itu, dia tahan lonceng itu. Supaya lonceng kematian tidak pernah berdentang. Supaya anak yang dia cintai, saudara dan saya, tidak mati dan tidak binasa. Tapi dia harus mati. Pasca kematian yang harus jadi bagian saudara dan saya, dia tanggung di kayu salib. Dia berdarah dan dia hancur dan dia mati. Supaya saudara dan saya tetap bisa hidup. Supaya ada hari esok buat kita. Kalau kita berdosa dan mati, tidak ada hari esok lagi, saudara. Finish, semua sudah selesai. Tapi sebab dia mati, dia tahan lonceng kematian. Buat kita masih ada hari esok buat kita. Kalau sedemikian hebat yang dia kerjakan, mengapa kau tidak mencintai, mengasihi dia? Mengapa kita hari ini hidup semau kita? Kenapa kita berbuat apa yang kita inginkan? Mengapa kau tidak berubah hatimu, mengubah kebiasaanmu, mengubah semua dosamu dan kau bertobat dan kejar dia dan cari dia? Kalau kau tahu, kalau kau lihat bagaimana dia berdarah di atas kayu salib, tidak bakal kau buat kejahatan. Kalau kau lihat bagaimana dia ditikam dan dia pakai mahkota duri, tidak bakal kau berbuat kejahatan. Kalau kau lihat dia dicambuk, tidak bakal kau berbuat kejahatan. Biar Tuhan buka mata kita hari ini dan kita lihat apa yang dia buat di kayu salib. Dan kau akan berubah hidupmu. Dan kau mau kejar dia, cintai dia tanpa batas. Kejar dia, mencintai dia tanpa batas lagi. Mari kita berdoa. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He
teman-teman yang memberikan cerita kesaksian tentang hidupnya, saudara. Dalam bulan-bulan terakhir ini dia mengalami banyak hal yang suka dalam pekerjaan bisnisnya. Dan makin menurun, saudara. Saat-saat yang sukar seperti ini ada banyak orang yang sedang bangkrut, sedang sukar hidupnya. Dia berpikir ini makin berat kondisinya. Tapi karena penyakit ini menyerang di mana-mana, wabah ini, tiba-tiba hatinya berubah kepada Tuhan, saudara. Dia gak mikir lagi pekerjaan, tapi hatinya fokus kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh dan cari Tuhan, supaya Tuhan memproteksi hidupnya, menjaga hidupnya. Tapi detik dia mulai mencari Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat serius, saudara. Tiba-tiba pekerjaan bisnisnya yang selama ini dia ngeliat makin menurun. Dan punya banyak utang. Tiba-tiba diberkati oleh Tuhan. Bahkan dia bisa membayar semua utang-utangnya di saat yang sukar, yang berat seperti ini, saudara. Itulah Tuhan kita, saudara. Tiap kali hatimu ini berbalik kepada dia, cari dia. Tiba-tiba semua urusan yang dunia ini dia kerjakan, dia beresi. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, saudara. Tuhan tidak ngurusi makanan, dia urusi hidupmu yang lebih penting dari makanan. Tubuh lebih penting daripada baju, saudara. Dia gak ngurusi baju, tapi dia urusi tubuhmu, saudara. Sebab untuk apa punya baju kalau tubuhmu gak bisa dipakein baju lagi, saudara. Untuk apa makanan kalau gak ada kehidupan. Dia tahu yang lebih penting. Dan kalau hatimu berpaling pada dia, mencari dia, dia akan menolong hidup, menyelesaikan segala persoalanmu dengan cara yang ajaib. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Kita akan melihat future kita, masa depan kita ada. Sebab Yesus di masa depan kita, saudara. Engkau belum ke hari esok, saudara. Engkau belum ke hari esok. Tapi tahukah, Yesus kita sudah berdiri di hari esok menunggu engkau. Dengan semua mujizat keajaibannya. Kalau kau melekat kepada dia, engkau melangkah di hari esok. Dia tunggu engkau di hari esok. Datang anakku. Dia sudah ada di sana, saudara. Engkau belum ke sana. Dia sudah di sana menantikan engkau. Kalau kau cinta dia, mengasihi dia, dia tunggu engkau. Hari esok bukan ketakutan, bukan menakutkan, penuh harapan. Kenapa? Yesus di sini tunggu engkau. Hari esokmu bukan ketakutan, sebab Yesus di sana menunggu engkau. Dan biar hari ini putuskan melekat pada dia, mencintai dia. Dan hari esok kita penuh dengan harapan. Amin.